Job analisa dan beban kerja. Dosen pengasuh Profesor Dr. Elizabeth Siahaan SEMEC. Kelompok 1, Izuramana Hagata Ginting dan Michael Hutapea. Manajemen sumber daya manusia dalam kurung SDM bukanlah sesuatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis yang disebut perusahaan. PT Unilever Indonesia tak dikenal dengan manajemen SDM yang berkualitas, memperhatikan dengan baik setiap sumber daya manusia yang bergabung. Mereka merekrut individu terbaik setiap tahun dari perguruan tinggi terkemuka. Manajemen SDM PT Unilever terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. PT Unilever saat ini membuka kesempatan kerja sebagai teknisi dalam kurung lower managers yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perawatan mesin serta mencapai target produksi. Mereka mencari pria usia 22 hingga 25 tahun dengan pendidikan diploma di bidang teknik mesin atau elektro atau listrik dan pengalaman minimal 1 tahun. PT Unilever juga membuka posisi kepala produksi dalam kurung middle managers yang bertanggung jawab penuh pada semua aspek produksi. Pria atau wanita usia minimal 21 hingga 45 tahun dengan pendidikan minimal D3, S1, S2 di semua jurusan bisa mengajukan diri. Kemampuan komputer dan bahasa asing dianggap sebagai kelebihan. Bersedia mengikuti wawancara dan ditempatkan di wilayah kerja PT Unilever Indonesia. Analisis jabatan memiliki manfaat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Beberapa manfaatnya meliputi penarikan dan seleksi karyawan, kompensasi, penilaian kinerja, keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan dan perburuhan, serta pelatihan. Analisis jabatan membantu dalam menentukan jenis pekerjaan yang diperlukan, menetapkan standar kinerja, mengidentifikasi masalah keselamatan dan mempengaruhi keputusan terkait promosi dan pelatihan karyawan. Bagi individu, analisis jabatan mempengaruhi status sosial ekonomi, sementara bagi organisasi, analisis jabatan membantu mencapai tujuan melalui pekerjaan yang produktif dan berkualitas. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berperan penting dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, seperti perencanaan tenaga kerja, perekrutan, pengembangan organisasi, pelatihan, penggajian, hubungan industrial, dan sistem informasi SDM. Dalam perekrutan dan seleksi, analisis pekerjaan memberikan dasar untuk menentukan deskripsi pekerjaan dan syarat karyawan yang dibutuhkan. Tahapan seleksi meliputi posting lowongan, screening lamaran, pengujian keterampilan, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang. Keputusan seleksi berdasarkan kriteria perusahaan termasuk pertimbangan pengalaman dan komitmen kandidat. Penawaran kerja diberikan dengan informasi relevan untuk mempengaruhi kandidat agar menerima tawaran tersebut. Informasi dari analisis pekerjaan sangat penting dalam menentukan kompensasi yang sesuai dengan jabatan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti pendidikan, usia, dan pengalaman individu yang membantu perusahaan menetapkan gaji yang tepat. Kompensasi merupakan pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya dan dapat memengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan. Penting bagi perusahaan untuk mengelola kompensasi dengan hati-hati. Informasi job analysis juga memberikan wawasan tentang upah, gaji, dan insentif. Insentif seperti komisi dan bonus dapat mendorong produktivitas karyawan. Selain itu, terdapat juga tunjangan dan fasilitas sebagai bentuk kompensasi di luar gaji yang termasuk asuransi, rekreasi, dan fasilitas kerja. Analisis pekerjaan memberikan pemahaman tentang beban kerja, risiko, dan kesulitan dalam mencari karyawan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan. Evaluasi jabatan melibatkan langkah-langkah seperti memilih metode evaluasi yang sesuai, mengumpulkan data terkait gaji dan deskripsi pekerjaan, menganalisis data menggunakan metode yang dipilih, dan menghasilkan hasil evaluasi. Evaluasi jabatan membantu perusahaan dalam mengatur struktur dan nilai jabatan dengan lebih baik. Informasi dari analisis pekerjaan sangat penting dalam menentukan kompensasi yang sesuai dengan jabatan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti pendidikan, usia, dan pengalaman individu yang membantu perusahaan menetapkan gaji yang tepat. Kompensasi merupakan pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya dan dapat memengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan. Penting bagi perusahaan untuk mengelola kompensasi dengan hati-hati. Informasi job analysis juga memberikan wawasan tentang upah, gaji, dan insentif. Insentif seperti komisi dan bonus dapat mendorong produktivitas karyawan.
Selain itu, terdapat juga tunjangan dan fasilitas sebagai bentuk kompensasi di luar gaji yang termasuk asuransi, rekreasi, dan fasilitas kerja. Penilaian prestasi kerja adalah membandingkan prestasi aktual pegawai dengan standar prestasi yang diharapkan. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian prestasi, yaitu berorientasi masa lalu dan berorientasi masa depan. Metode penilaian termasuk penilaian diri, penilaian psikologis, pendekatan manajemen by objectives (MBO), dan teknik pusat penilaian seperti assessment centers. Penilaian prestasi kerja membantu pengembangan diri, penempatan, dan pengembangan karyawan, serta penilaian potensi untuk masa depan. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang penting untuk merancang program latihan dan pengembangan. Uraian pekerjaan, peralatan yang digunakan, dan keterampilan yang dibutuhkan menjadi dasar dalam menyusun program-program latihan yang efektif. Melalui analisis pekerjaan, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain itu, analisis pekerjaan juga menjadi alat yang penting dalam proses perekrutan, penempatan, dan penentuan jumlah karyawan. Hal ini juga digunakan dalam keputusan mutasi, promosi, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Dengan menggunakan analisis pekerjaan sebagai dasar, perusahaan dapat mengembangkan karyawan secara positif dan memberikan kompensasi yang tepat. Analisis pekerjaan penting dalam menentukan promosi dan pemindahan karyawan. Promosi memberikan pengakuan terhadap kemampuan dan keterampilan karyawan, serta membawa manfaat seperti status sosial, kewenangan, tanggung jawab, dan penghasilan yang lebih besar. Syarat-syarat promosi meliputi pengalaman, pendidikan, loyalitas, kejujuran, kerjasama, dan kompetensi. Jenis promosi meliputi promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering. Promosi tetap dengan periode tertentu disarankan untuk memberikan kesempatan pengembangan karier yang jelas bagi karyawan. Analisis pekerjaan berdampak besar dalam pengembangan organisasi. Informasi dari analisis pekerjaan membantu menetapkan tujuan, target, dan standar kerja. Analisis juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan memperkaya pekerjaan melalui job enrichment. Beberapa intervensi job enrichment termasuk menciptakan unit kerja alami, menggabungkan tugas, lingkaran kualitas, program saran karyawan, tim tugas umpan balik, dan otonomi. Dengan menerapkan intervensi ini, pekerjaan dapat diperkaya untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja serta produktivitas organisasi. Penyederhanaan pekerjaan merupakan langkah penting dalam analisis pekerjaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam berbagai aspek pekerjaan. Langkah-langkah dalam teknik penyederhanaan pekerjaan meliputi memilih pekerjaan yang akan disederhanakan, mengumpulkan data dan informasi, menganalisis langkah-langkah pekerjaan, mengembangkan kemungkinan perbaikan dengan menggunakan kriteria hilangkan, gabungkan, atur ulang, dan sederhanakan, mengevaluasi hasil, dan mengimplementasikan metode yang ditingkatkan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Penempatan kerja merupakan proses penting dalam analisis pekerjaan yang bertujuan untuk menempatkan karyawan secara efektif sesuai dengan keterampilan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan kerja meliputi prestasi akademik, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, sikap, status perkawinan, dan usia. Penempatan dapat terjadi melalui promosi, transfer, atau demosi. Promosi memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan, sementara transfer melibatkan pemindahan ke jabatan dengan tingkat yang sama. Demosi, di sisi lain, merupakan situasi yang tidak diinginkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan dapat memastikan penempatan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi dan kepuasan karyawan. Peramalan kebutuhan SDM adalah proses meramalkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di masa depan. Metode ekstrapolasi dan indeksasi digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja secara jangka pendek. Analisis statik dan teknik Delphi digunakan untuk peramalan jangka panjang. Langkah-langkah dalam peramalan meliputi menentukan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memilih metode peramalan yang tepat, dan memantau keakuratan peramalan. Dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan SDM mereka secara efektif. Orientasi dan induksi merupakan bagian penting dalam penggunaan informasi analisis pekerjaan. Orientasi membantu pendatang baru untuk beradaptasi dengan organisasi dan lingkungan kerja baru.
Induksi adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan karyawan baru dengan rekan kerja dan tanggung jawab mereka. Program ini bertujuan mengurangi kecemasan dan ketakutan karyawan baru, serta memberikan informasi tentang organisasi, manfaat karyawan, atasan, rekan kerja, dan tugas pekerjaan. Dalam analisis jabatan, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi seperti wawancara, angket, observasi diary, dan kombinasi metode. Wawancara merupakan metode yang melibatkan interaksi langsung dengan narasumber dan dapat dilakukan secara individual, kelompok, atau dengan penyelia. Wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi mendalam melalui komunikasi dua arah. Metode ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penilaian kemampuan dan fasilitas yang digunakan, seperti wawancara perilaku, pemecahan masalah, mendalam stres, lewat telepon, online, dan job fair. Setiap jenis wawancara memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi calon kerja. Dalam wawancara, beberapa teknik perlu diperhatikan, seperti meminta izin, mempersiapkan daftar pertanyaan, memberi kesan baik, berpakaian rapi, dan memperhatikan narasumber. Tujuan wawancara antara lain untuk mengevaluasi kelayakan pelamar, mendapatkan informasi tambahan, memberikan informasi tentang perusahaan, dan menciptakan citra positif. Wawancara menciptakan komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber. Observasi adalah metode pengumpulan informasi pekerjaan dengan mengamati individu yang melakukan tugas tersebut. Metode ini cocok untuk pekerjaan berulang-ulang dan memungkinkan analisis di lapangan. Observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku objek sasaran sebagai dasar pengetahuan fenomena. Ada beberapa macam observasi berdasarkan peranan pengamat dan situasi serta dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Observasi sistematis dilakukan dengan prosedur yang dirancang sebelumnya, sedangkan observasi non-sistematis tidak memiliki rencana terstruktur. Metode angket adalah metode pengumpulan data dalam job analisis menggunakan kuesioner. Angket memungkinkan pengumpulan informasi yang murah dan cepat, tetapi memerlukan waktu untuk menguji kuesioner. Angket penelitian membantu mengetahui sikap responden, menghasilkan data yang berbeda, dan mengurangi duplikasi penelitian. Macam-macam angket penelitian meliputi tertutup, terbuka, kombinasi tertutup dan terbuka, langsung dan tidak langsung. Metode job analysis selanjutnya adalah metode catatan karyawan atau diary, di mana karyawan diminta untuk mencatat aktivitas kerja sehari-hari dalam buku harian. Metode ini membantu mengatasi masalah pembesaran pentingnya pekerjaan oleh karyawan. Selain itu, kombinasi metode analisis pekerjaan seringkali lebih efektif, seperti menggunakan kombinasi kuesioner, wawancara, dan observasi terbatas. Dalam analisis pekerjaan klerikal dan administratif, kuesioner dan wawancara dapat digunakan, sedangkan untuk pekerjaan produksi, observasi kerja yang ekstensif bisa memberikan data yang diperlukan. Penggunaan kombinasi teknik yang sesuai akan menghasilkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang akurat. Proses analisis jabatan dimulai dengan perencanaan dan persiapan, melibatkan identifikasi sasaran, persetujuan manajemen, dan pemilihan metode. Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui angket dan wawancara, diikuti dengan pemilahan data. Uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dikembangkan, direview oleh manajer, dan didistribusikan ke bagian SDM. Terakhir, penting untuk mempertahankan dan memperbarui uraian pekerjaan secara berkala. Mengevaluasi beban kerja penting untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan produksi. Hal ini membantu proses penerimaan tenaga kerja menjadi lebih efisien dan menjaga kualitas pekerjaan. Evaluasi jumlah tenaga kerja juga membantu meningkatkan efisiensi dan persiapan masa depan perusahaan. Pengertian tenaga kerja adalah jumlah individu yang tersedia dan diperlukan dalam suatu organisasi atau kegiatan. Manpower loading yaitu penentuan jumlah tenaga kerja untuk periode tertentu, membantu dalam perencanaan tenaga kerja dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak kerja. Penentuan beban kerja perusahaan melibatkan pembagian jumlah tenaga kerja dengan jam kerja yang ada. Hal ini membantu mengukur dan mengatur beban kerja dalam waktu yang ditentukan.
Analisis kebutuhan tenaga kerja bertujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan memperhatikan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Tingkat absensi adalah jumlah karyawan yang absen dalam 1 bulan kerja. Tingkat absensi yang tinggi dapat menghambat pencapaian target produksi. Perusahaan berusaha mengurangi tingkat absensi yang tinggi karena dapat berdampak pada penundaan jadwal kerja, penurunan kualitas produk, lembur, dan pembayaran jaminan sosial yang tetap harus dilakukan. Perputaran tenaga kerja atau labor turnover adalah masuk dan keluarnya karyawan dari perusahaan. Tingkat perputaran mencerminkan stabilitas karyawan, dan semakin tinggi tingkat perputaran, semakin sering terjadi pergantian karyawan. Hal ini merugikan perusahaan karena membawa biaya perekrutan, pelatihan yang tidak sebanding, pemborosan dengan adanya karyawan baru, dan kehilangan produksi selama pergantian karyawan. Perputaran tenaga kerja dapat diukur dengan rumus yang melibatkan jumlah karyawan awal dan akhir periode yang memungkinkan perhitungan tingkat perputaran tenaga kerja. Sekian dan terima kasih.